Perkenalkan, nama saya Cynthia Yunida Setiawati, presensi 32. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam materi zuhud. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah contoh utama dari prinsip zuhud dalam Islam. Ia dikenal karena menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat dan amal tanpa meninggalkan harta pusaka sedikit pun. Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang setia, bijaksana, dan tegas. Ia juga sosok zahid, seorang yang meninggalkan kesenangan dunia untuk tujuan akhirat. Tidak banyak orang yang bisa tegas mengambil sikap zuhud karena gemerlap dunia tak jarang menjadi godaan. Zuhud adalah meninggalkan ketenangan dunia yang fana demi meraih kebahagiaan akhirat yang kekal. Seseorang yang melakoni hidup dengan zuhud disebut sebagai az-zahid atau pelaku zuhud. Abu Bakar telah menalak dunia dengan talak 3, talak yang tidak ada rujuk padanya. Sebagai bukti zuhudnya, Abu Bakar tidak meninggalkan harta pusaka, bahkan 1 dirham atau dinar pun. Sebelum wafat, ia telah menyerahkan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Suatu hari, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar. Ia menceritakan keadaan dirinya, lalu berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, nasihatilah aku." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Allah telah membukakan pintu dunia bagimu. Jangan mengambil darinya kecuali seperlunya. Ketahuilah, orang yang sholat subuh namun hatinya mencela Allah, maka Allah akan menenggelamkan dalam celaan itu dan kelak akan menjebloskannya ke dalam siksa neraka." Sebuah riwayat menuturkan betapa Abu Bakar selalu zuhud dari dunia. Bahkan ketika para sahabat lain berlarian menyambut dunia, ia tetap bertahan mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan sama sekali tidak memperhatikan rombongan pedagang yang datang pada saat itu ke Madinah. Sementara itu, sebagai sahabat sarabutan berlari menyambut kedatangan rombongan pedagang itu. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, datang sekelompok pedagang ke Madinah. Para sahabat berlarian menyambut rombongan itu, sehingga yang tersisa di hadapan Nabi hanya 12 orang. Pada saat itu, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11, yang artinya, "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu dengan keadaan berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki." Abu Bakar dan Umar bin Khattab termasuk di antara 12 orang yang bertahan mendengarkan khutbah Nabi SAW. Dan diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan orang-orang. Setelah memuji Allah, ia berkata, "Sungguh pintu-pintu dunia akan dibukakan untuk kalian, sehingga kalian akan mendatangi berbagai pelosok bumi dan menikmati roti serta zaitun. Kalian akan membangun masjid-masjid di sana, maka berhati-hatilah. Ingatlah, Allah mengetahui langkah kalian. Kalian tidak mendatanginya untuk main-main, tetapi semua itu dibangun untuk mengingat Allah. Demi Allah, benarkanlah." Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya dunia tidak pernah menginginkan Abu Bakar dan tidak pernah menginginkannya. Dunia menginginkan Umar, namun ia tidak menginginkannya." Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun di sisiku yang mempunyai buah tangan oleh-oleh, kecuali aku telah membalasnya. Selain Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar di sisiku mempunyai buah tangan yang Allah sendiri akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Tidak ada serta seorang pun yang memberi manfaat kepadaku sebagaimana harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari manusia,
niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya sandra kali ini adalah kekasih Allah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.